Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi latihan soal dari materi integration. Dan yang Koko akan fokuskan kali ini itu adalah application of integration untuk menghitung luas area di bawah kurva. Bagi kalian semua yang belum lihat video-video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description atau bisa cari di playlist Koko. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube Koko, Koko persilahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus dapat update dan notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal nomor 14. Find the exact area of the region bounded by the curve y equals to x plus 2, y equals to x square, and y equals to 2 minus x. Jadi kita ingin mencari luas daerah yang dibatasi oleh tiga kurva tersebut. Koko udah gambar satu kurva supaya Koko nggak lama lagi untuk gambar x kuadrat. Sekarang kita akan gambar dua kurva lainnya, yaitu x plus 2 dan 2 min x. Untuk x plus 2 ini bentuknya pasti garis lurus. Kita cukup cari dua koordinat aja. Koko akan cari ketika x-nya 0, y-nya 2. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya minus 2. Jadi kurva kita akan melalui titik ini dan titik itu dan bentuknya garis lurus. Kita tinggal garis. Ini adalah kurva y equals to x plus 2. Kemudian satu lagi adalah y equals to 2 minus x. Untuk 2 minus x juga sama. Koko akan cari dulu dua koordinat karena ini bentuknya garis lurus. Kita cari aja x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya 2. Kalau y-nya yang 0, x-nya 2 juga. Artinya dia akan melalui 2,0 dan 0,2. Kalau kita gambar, garisnya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih lah ya. Ini y equals to 2 minus x. Kenapa kita harus gambar? Supaya kita tahu daerah mana yang ingin kita hitung areanya. Karena kalau kita nggak gambar, kita akan bingung menghitung area yang mana. Dari soal ini, kita ingin menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva x plus 2 atau garis x plus 2. Kemudian daerah yang dibatasi oleh kurva x kuadrat. Kemudian garis 2 min x. Dari sini, kalian bisa lihat ada tiga bagian yang kita ingin cari luasnya. Tiga bagian itu adalah daerah di sini satu. Kalian bisa lihat ya, daerah ini dibatasi oleh dua garis dan satu kurva. Kemudian daerah yang ini, dua garis dan satu kurva. Kemudian daerah yang ini, dua garis dan satu kurva. Jadi daerah itulah yang kita ingin cari. Semuanya kita akan ambil karena nggak ada info lain yang memberikan restriction sehingga kita bisa ambil misalnya yang ini aja atau yang ini aja. Jadi karena nggak ada info lain, semuanya Koko akan ambil. Itulah region kita. Jadi ada satu di sini, ada satu di sini, kemudian ada satu lagi di sini. Nah, berapa luas dari tiga daerah tersebut? Luas dari tiga daerah ini kita bisa hitung dengan cara luas satu bagian ini, kemudian kita kaliin 2. Jadi hitung aja satu bagian ini, kemudian kita kaliin 2. Dan luas satu bagian itu kita bisa lihat dari kurva yang biru. Kalau Koko hitung luas daerah di bawah kurva biru, kita akan dapat ini semua. Dari kurva yang biru di bawahnya ya, dikurang dengan luas daerah di bawah kurva x kuadrat. Koko akan dapat yang ini. Koko ulang ya. Luas daerah dari garis di bawah yang biru, kita dapat ini semua, dikurang dengan yang Koko arsir.
Yang Koko arsir itu adalah luas daerah di bawah kurva X kuadrat. Kemudian nanti tinggal kita kalikan dengan 2. Itulah luas daerah yang dibatasi oleh 3 fungsi tersebut. Jadi kalau Koko hitung, ini kita kasih nama area 1. Area 1 ini adalah integral dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Tahu dari mana kok 2 kalau gambarnya jelek? Mungkin kalian berpikiran seperti itu. Karena gambar Koko lumayan bagus lah ya. Koko bisa tahu ini 2. Tapi seandainya gambarnya tidak draw to scale, gimana tahu titik potongnya? Ya kita cari aja titik potong antara X kuadrat dan X tambah 2. Kalau Koko cari sekilas, Y sama dengan X kuadrat sama dengan juga X tambah 2. Kita akan dapat titik potongnya adalah X min 2 X plus 1 sama dengan 0. Titik potongnya ada di 2 dan ada di min 1. 2 itulah poin yang di atas ini. Nah, jadi untuk mencari integralnya, kita tinggal integralkan daerah dari 0 sampai 2 dari garis X plus 2 dikurang integral 0 sampai 2 juga dari kurva X kuadrat dx. Seperti yang Koko bilang ya, garis X plus 2 dari 0 sampai 2 dikurang dengan kurva 0 sampai 2 juga. Kita akan dapat area yang Koko arsir warna hijau di sana. Integralnya kita tinggal integralin biasa. Integral dari X itu setengah X kuadrat. Integral dari 2 itu 2X. Karena batasnya sama, kita gabungin aja integralnya. Dikurang 1/3 X pangkat 3. Tinggal disubstitusi batas dari 0 sampai 2. Kalau kita substitusiin 2, mungkin Koko langsung kalkulatorin aja. 2 kali 2, 4 bagi 2. 2 ditambah 2 kali 2, 4. Dikurang 2 kali 2 kali 2, 8/3. Dikurang 0 tambah 0 kurang 0. Koko akan dapat 6 dikurang 8/3. Hasilnya adalah 10/3. Tapi hati-hati, ini baru satu bagian yang diarsir. Kalau kita mau cari luas semuanya, area total, kita tinggal kaliin 2. 2 kali A1. 20/3 unit kuadrat. Inilah jawaban untuk soal yang pertama. Kita lanjutin lagi ke soal yang kedua. Masih tentang luas daerah di bawah kurva. Soalnya bilang garis L melalui titik 0,0 dan pi per 6 setengah akar 3. Sedangkan garis M itu melalui titik 0,0 dan pi per 3, setengah. Jadi kita punya dua garis lurus. Yang pertama kita punya garis L melalui titik itu. Yang kedua kita punya garis M. Garis M melalui 0,0 dan pi per 3, setengah. Pertanyaan dia, carilah luas daerah yang dibatasi oleh garis L, garis M, dan kurva Y sama dengan cos X. Jadi kita ingin mencari luas daerah yang dibatasi oleh kedua garis itu dan Y sama dengan cos X. Nah, mungkin Koko akan tambahin sedikit soal ini. Cos X-nya itu dari 0 sampai 2pi. Supaya kita dapat daerahnya yang lebih tepat. Jadi Koko tambahin sedikit ya. Cos X, where X itu 0 sampai 2pi. Where X between 0 sampai 2pi. Nah, ini soal yang lebih lengkapnya. Kurva cos-nya Koko udah gambar di sana. Ini kurva cos biasa, kalian bisa gambar sendiri. Sekarang Koko akan gambar garis L dan garis M. Garis L itu adalah pi per 6 dan setengah akar 3. Kenapa bentuknya bentuk aneh-aneh seperti ini? Karena fungsi kita itu fungsi cos. Jadi soal ini sebenarnya udah atur
titik ini ada di grafik cos. Kalau kalian substitusikan cos pi per 6, pi per 6 itu adalah 30 derajat, cos 30 itu setengah akar 3. Begitu juga dengan garis M. Kalau kalian substitusikan cos pi per 3, cos 60, itu nilainya setengah. Artinya dua titik ini itu terletak di kurva cos kita. Jadi kalau Koko gambar garis L misalnya, itu misalnya di sini. Anggap aja ya, ini sudutnya X-nya pi per 6. Inilah garis L. Melalui 0,0 dan melalui titik pi per 6 setengah akar 3. Ini garis L. Line L. Sedangkan garis M itu melalui titik 0,0 dan pi per 3. Pi per 3, setengah. Kalau Koko kira-kira mungkin ada di sini. Inilah garis M. Nah, daerah yang kita mau cari luasnya itu adalah daerah yang dibatasi oleh kedua garis dan kurva cos. Dari sini jelas sekali daerah yang kita mau cari itu ada di bagian yang kecil di sini. Nah, jadi sangat penting bagi kita semua untuk melakukan sketch ketika dia minta area atau volume nanti dari suatu daerah. Karena kalau kita sampai salah menentukan daerah, pasti akan salah menentukan area. Jadi kita harus sketch dulu dengan baik. Nah, untuk mencari luas daerah tersebut, Koko tinggal bagi jadi dua bagian. Yang pertama, Koko akan hitung. Koko baginya di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan, ini gambarnya agak kecil. Koko akan bagi di sini. Di garis itu. Garis itu adalah saat X-nya pi per 6. Jadi pertama Koko akan hitung dulu area dari 0 sampai pi per 6. Dari 0 sampai pi per 6. Kurva yang biru dikurang kurva yang hijau. Kita akan dapat daerah yang diarsir ini. Kemudian dari pi per 6 sampai pi per 2. Dari pi per 6 sampai pi per 3. Berarti Koko harus tambahin satu garis lagi di sini supaya jelas. Ini ada pi per 3. Nah, waktu hitung daerah kedua, kita akan menghitung daerah yang dibatasi oleh kurva cos dan garis warna hijau. Kurva cos dan garis warna hijau. Selalu yang atas kurang yang bawah. Atau sebenarnya kebalik juga nggak apa-apa sih. Nanti jawaban kita dapatnya negatif, dimutlakin aja. Jadi Koko bagi jadi dua bagian. Ini daerah pertama, kita kasih nama seperti itu. Ini area 1. Kemudian yang di sini itu area 2. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin pembahasan ini ya. Gambarnya kurang gede. Tapi kalau konsepnya kalian udah tahu, harusnya nggak terlalu sulit. Hitung dulu area 1. Area 1 itu adalah integral dari 0 sampai pi per 6. Area 1. 0 sampai pi per 6. Dari kurva yang atas itu adalah garis L, dikurang kurva yang bawah. Kurva yang bawah itu adalah garis M. Garis L dikurang garis M. Ternyata kita belum cari persamaan garisnya. Jadi Koko harus cari dulu persamaan garisnya sekilas. Persamaan garisnya belum ada. Koko cari di atas ini. Karena dia melalui 0,0, persamaan garisnya pasti Y sama dengan MX. Y sama dengan MX. C-nya pasti 0. Gradiennya dari dua ini, kita bisa dapat gradiennya adalah akar 3 per 2 per pi per 6. Akar 3 per 2 dibagi pi per 6. Koko akan usahakan hasilnya exact. Jadi untuk setiap soal, sebisa mungkin hasilnya exact. Kadang-kadang nggak bisa, terlalu sulit untuk dibikin exact, itu ya udah nggak apa-apa. Tapi selama bisa, usahakan dia exact. Akar 3 per 2 dibagi pi per 6, sama aja dengan dikali 6 per pi, kita akan dapat 3 akar 3 per pi. Inilah gradiennya. Begitu dapat gradient, kita bisa dapat persamaan garis. Y equals to M X. M-nya adalah 3 akar 3 dibagi pi kali X. Ini persamaan garis L. Dengan cara yang sama, kita bisa cari persamaan garis M.
Untuk cari persamaan garis M, kita cari dulu gradiennya sama seperti tadi. Poinnya ada di sini. Kita ke atas ini ya. Nah, gradiennya adalah setengah dibagi pi per 3. Setengah dibagi pi per 3. Kalau dihitung gradiennya adalah 3 per 2 pi. 3 per 2 pi. Nah, yang ini benar nggak ya? Dikali 6, oh benar ya, 3 per 2 pi. Dengan demikian persamaan garis M kita udah tahu. Y equals to mx. Mx aja. Kenapa mx aja? Karena dia melalui titik 0,0. Balik lagi ke hitungan kita. Kurva yang atas, garis L, dikurang kurva yang bawah, garis M, diintegralkan. Koko akan dapat 3 akar 3 per pi x dikurang garis M. Garis M-nya 3 per 2 pi x dx. Inilah luas dari area yang pertama. Mungkin beberapa dari kalian akan melihat kok bentuknya ribet banget. Tapi saran Koko ya, sebisa mungkin selesaikan dalam bentuk exact form. Jangan terlalu ingin kalkulatorin, karena kita harus tunjukin working kita. Dan hasil exact itu lebih disukai daripada hasil yang koma-komaan. Jadi kerjain aja seperti biasa. Integral dari 3 akar 3 per pi x itu adalah setengah x kuadrat kali 3 akar 3 kali setengah x kuadrat. Yang sebelah sana juga sama, 3 per 2 pi kali setengah x kuadrat. Batasnya dari 0 sampai pi per 6. Langkah selanjutnya apa? Substitusi batasnya. Kalau bisa disederhanain, sederhanain dulu. Kalau Koko lihat di sini, mungkin ada baiknya kita langsung substitusi aja. 3 akar 3 dibagi 2 pi kali pi kuadrat per 36 dikurang 3 per 4 pi dikali pi kuadrat per 36. Batas bawahnya 0. Karena kalau disubstitusi ke X hasilnya pasti 0. Dengan demikian kita akan dapat luas dari area yang pertama. Kalau ada yang tanya, kok boleh nggak kita hitung luasnya pakai luas segitiga aja? Jawabannya tentu saja boleh. Tapi karena Koko ingin atau sedang membahas materi integral, maka Koko akan lebih prefer selesaikan menggunakan integral. Tinggal diselesaikan atau disederhanain bentuk ini. Kalau dilihat-lihat, kita bisa keluarin, coret dulu kali ya. 3 sama 36 sisa 12. 3 sama 36 sisa 12. Koko bisa keluarin ke depan pi kuadrat dibagi dengan pi kuadrat dibagi dengan 2pi 12, 24 pi. Seperti biasa, Koko minta tolong kalian semua untuk bantu cek hitungan Koko. Kalau ada salah hitung, mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi Koko nggak bisa jamin nggak ada salah ya, sama aja lah. Koko sama kalian sama aja. Kadang-kadang waktu kerjain soal suka nggak teliti juga. Kalau kita keluarin pi kuadrat per 24 pi, bagian pertama ini sisa akar 3. Pi kuadrat per 24 pi, bagian kedua sisa setengah. Nah, inilah bentuknya. Pi sama pi-nya bisa dicoret satu. Sehingga kita akan dapat pi per 24 akar 3 dikurang setengah. Ini luas dari bagian yang pertama aja. Baru bagian pertama. Sekarang kita akan lanjutin dengan mencari luas dari bagian kedua, area 2 yang Koko sudah kasih tanda di gambar tersebut. Area kedua ada di sini. Area kedua ini dibatasi oleh kurva cos dan garis M. Jadi kita tinggal hitung integral dari cos dikurang garis M. Batasnya pi per 6 sampai pi per 3. Koko lanjutin di bagian bawah sini.
area 2 itu adalah integral dari pi per 3 sampai pi per 6 dari fungsi cos X dikurang garis M. Garis M kita tadi adalah 3 per 2 pi. 3 per 2 pi X dx. Integral kan seperti biasa, integral cos itu adalah sin. Koko akan dapat sin X dikurang 3 per 2 pi dikali setengah X kuadrat. 3 per 2 pi kali setengah X kuadrat. Batasnya dari pi per 3 sampai pi per 6. Substitusi batas, sederhanakan, tambahkan dengan area 1, selesai. Koko pengen banget tinggalin bentuk ini, tapi supaya kalian bisa cocokin dan bisa bantu Koko koreksi benar atau salah jawaban Koko akan lanjutin. Substitusikan batas atas, sin pi per 6 dikurang 3 per 4 pi. Nggak teliti. Untung Koko lanjutin ya. Harusnya pi per 6 sampai pi per 3. Ini kebalik. Pi per 6 sampai pi per 3. Batas atasnya pi per 3. Batas bawahnya yang pi per 6. Jadi pi per 3 sampai pi per 6. Ini juga salah. Pi per 3, pi per 6 sampai pi per 3. Kita ulangi. Substitusi batas atas sin pi per 3 dikurang 3 per 4 pi kuadrat per 9 dikurang batas bawah sin pi over 6 minus 3 over 2 pi 3 over 4 pi dikurang 3 over 4 pi dikali pi square over 36. Itulah bentuk yang kita akan hitung. Sin pi per 3, pi per 3 itu 60 derajat, sin 60 setengah akar 3. Setengah akar 3 dikurang, ini pi-nya boleh dibuang 1, 3 sama 9 dibuang, kita dapat pi per 12. Dikurang sin pi per 6, sin 30 itu setengah. Ditambah, karena min ketemu min, jadinya plus. Pi-nya dicoret 1, 3 sama 3, 6, sisa 12. Kita akan dapat pi dibagi 48. 48. Kalau dilihat-lihat ada yang bisa disederhanain, yaitu pi per 12 sama pi per 48. Min 1 per 12 ditambah 1 per 48. Kita akan dapat min pi per 16. Dengan demikian kita dapat area kedua. Minus pi per 16 minus setengah. Itulah area yang kedua. Setelah dapat area 1 dan area 2, tinggal ditambahin aja. Maka kita akan dapat luas dari daerah yang diarsir tersebut dalam bentuk exact. Jadi area total itu adalah area 1 tambah area 2. Area satunya pi per 24 akar 3 min setengah tambah area 2-nya, Koko tulisnya di bawah ya, setengah akar 3 dikurang pi per 16 dikurang setengah. Nah, ini masih bisa disederhanain ya, supaya bentuknya lebih rapi. Tadi harusnya bagian atas ini kita nggak usah faktorin dulu. Mungkin lebih baik seperti itu. Tapi karena udah terlanjur, ya Koko akan buka lagi. Kita akan dapat, Koko buka lagi ya bracketnya. Harusnya tadi jangan difaktorin dulu. Sederhanain dulu baru difaktorin. Tapi karena terlanjur ya udah. Akar 3 per 24 pi dikurang pi per 48
tambah setengah akar 3 dikurang pi per 16 dikurang setengah. Hasil akhirnya akar 3 per 24 pi min pi min 1/48 min 1/16. Hasilnya adalah min 1/12 pi minus pi over 12 plus half root 3 minus half. Koko rasa ini cukup. Unit square. Nah, itulah jawaban kita dalam bentuk exact. Ini nggak terlalu susah ya. Caranya nggak terlalu ribet. Tapi kalau kita mau paksakan hasilnya exact, harus hati-hati. Jadi Koko minta tolong kalian semua yang nanti lihat video ini, kalau Koko ada salah hitung, tolong diinfokan. Nanti Koko akan pin komen kalian supaya ada koreksinya. Jawaban yang benarnya apa. Oke? Kita lanjut ke satu soal lagi. Soal yang ke-16. Soal ketiga yang Koko akan bahas di video ini. Soal nomor 16 dia bilang, carilah garis. Agak beda nih. Kalau tadi yang dia minta adalah luas, sekarang dia minta kita mencari persamaan garis. Which passes through 0, 0. Garis kita nanti akan melalui titik 0,0 dan membagi area under the curve y equals to x 1 minus x over 0 until 1 into two region of equal area. Jadi kita ingin mencari persamaan garis yang akan membagi luas di bawah kurva ini dari 0 sampai 1. Koko udah gambar kurvanya. Ini kurva kuadratik biasa ya. Koko rasa nggak ada masalah bagi kalian semua untuk gambar kurva ini. Kita ingin mencari persamaan garis yang membagi dua bagian sama besar dari kurva ini. Garisnya harus melalui 0,0. Jadi kita kurang lebih ya garisnya mungkin gitu. Nah, persamaan garisnya apa? Itu yang ingin kita cari. Areanya harus sama. Membagi dua daerah atau dua region of equal area. Itu pertanyaan soal ini. Nah, karena kita ingin mencari persamaan garis, maka Koko akan gambar dulu garis yang kita akan cari. Kira-kira aja. Aslinya nggak tahu gimana. Tapi mungkin gini, anggap aja gini. Nah, ini kita kasih nama area 1, ini kita kasih nama area 2. Area 1 harus sama dengan area kedua. Areanya harus sama. Area 1 harus sama dengan area kedua. Untuk mencari persamaan garis, Koko perlu koordinat dari titik ini. Kita anggap aja ini koordinat X-nya adalah, katakanlah A. Koordinat Y-nya kita anggap B. Nah, Koko perlu cari A dan B itu. Nah, Koko akan cari dulu luas daerah dari region ini. Kemudian kita bagi dua aja. Koko akan dapat A1 dan A2. Jadi jangan langsung mainin integral dari awal. Maksudnya jangan langsung integral dari bla 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 sama dengan bla bla bla. Jangan pakai persamaan A1 sama dengan A2. Kenapa nggak boleh kok? Bukan nggak boleh, tapi mungkin akan jadi sedikit lebih ribet kalau kalian pakai A1 sama dengan A2. Jadi, Koko akan cari dulu luas daerah di bawah kurva ini berapa. Jadi kita cari yang namanya A total. A total itu adalah integral dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 dari kurva ini. X1 min X dx. Kali masuk, X dikurang X kuadrat dx diintegralkan. Integral dari X itu adalah setengah X kuadrat. Integral dari X square itu 1 over 3 X cube. Dari 0 until 1. Substitusi batas atas dikurang batas bawah, kita akan dapat setengah kurang 1/3. Hasilnya adalah 1/6. Unit kuadrat. Batas bawahnya 0 pasti ya. Setengah dikurang 1/3. Kita dapat 1/6.
Nah, setelah dapat area total, kesimpulan Koko adalah area 1 pasti setengahnya, area 2 pasti setengahnya juga. Karena area 1 sama dengan area 2. Jadi area 1 itu adalah 1/2 kali 1/6, yaitu 1/12. Begitu juga dengan area kedua. Nah, ini lebih mudah daripada langsung A1 sama dengan A2. Menurut Koko ya. Jadi kalau kalian mau pakai A1 sama dengan A2 ya silahkan. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk mencari nilai dari A, Koko akan lihat luas pertama aja. Karena luas pertama ini tinggal kurva dikurang garis. Kurva dikurang garis. Kita bisa dapat nanti berapa nilai A tersebut. Persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya adalah kita sudah anggap tadi titik ini A, B. Berarti garis ini memiliki gradien, Koko langsung aja ya, sama seperti yang soal nomor 15 di atas. Gradiennya adalah B per A, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan B per A X. Itu persamaan garis yang hijau. Atau Koko berpikir pakai area 2 mungkin lebih mudah. Tapi ya udahlah ya, pakai area pertama aja. Sama aja, intinya sama aja. Area pertama itu adalah integral dari 0 sampai A kurva kurang garis dari 0 sampai A. Kurva kurang garis. Kita akan dapat yang ini. Kurvanya adalah X1 min X dikurang garis. Garisnya adalah B per AX. DX hasilnya harus sama dengan 1/12. Kita jalanin dulu. Integral dari X1 min X. Ini sama seperti tadi di atas. Mungkin Koko langsung kali ya. Ini sama. Jadi integralnya adalah setengah X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Setengah X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Dikurang integral dari B per AX. B per AX ini adalah B per A kali setengah X kuadrat. Batasnya dari 0 sampai A. Sederhanain, masukin batas atas dikurang batas bawah. Batas bawahnya pasti 0 nih. Karena ada X, X, dan X. Jadi batas bawahnya akan habis. Sehingga Koko akan dapat setengah A kuadrat minus 1/3 A pangkat 3 dikurang B per A kali setengah kali A kuadrat. Yang kita dapat adalah 1/12 sama dengan setengah A square minus 1/3 A cube minus A-nya coret 1 AB over 2. Inilah persamaan yang harus kita cari solusinya. Tapi kalian bisa lihat, kita ketemu dua variabel yang artinya nggak mungkin bisa di-solve kalau kita nggak ada bantuan persamaan lain. Jadi nggak akan bisa di-solve kalau kalian jalanin dari sini. Kita perlu persamaan lain. Persamaan lain kita bisa dapat dari titik A, B ini. Titik A, B itu terletak di kurva. Artinya titik ini akan memenuhi persamaan kurva. Jadi Koko gambar batas sedikit di sini. Kita akan lihat persamaan kurva X1 min X. Koko akan substitusikan A, B ke persamaan kurva. Karena titik itu terletak di kurva. Kita akan dapat Y-nya B equals to A 1 minus A. Artinya B equals to A minus A square. Substitusikan ke persamaan yang ada di bawah tersebut. Sebelum Koko substitusi, mungkin Koko akan kalikan dengan 12 supaya fractionnya hilang ya. Karena kurang enak kalau ada bentuk pecahan. Kita akan dapat 1 sama dengan 6A kuadrat
dikurang 4A pangkat 3 dikurang kali 12 bagi 2, 6. 6AB. B-nya adalah A minus A square. Nah, kok rasa kalian udah tahu arah dari kelanjutan soal ini gimana? Kita akan punya persamaan polinomial, kita harus cari solusinya. 1 sama dengan 6A kuadrat dikurang 4A pangkat 3 dikurang 6A kuadrat ditambah 6A pangkat 3. Pindah ruasin semua ke sisi sebelah kanan. Koko akan dapat 2A pangkat 3 oh, ini habis ternyata. 6A kuadrat min 6A kuadratnya habis. Oh, berarti Koko nggak jadi pindahin. Biarin satunya di sini. Dengan kata lain, A pangkat 3 kita adalah setengah. Dengan kata lain lagi, A kita itu adalah akar pangkat 3 dari setengah. Itulah nilai A-nya. Begitu A dapat, B juga dapat. Begitu B-nya ketemu, persamaan garisnya ketemu. Selesailah soal ini. Nah, ini mungkin susah ya kalau Koko ingin tetap hasilnya exact. Tapi kita akan coba. Koko tulisnya agak bawah aja. B sama dengan akar pangkat 3 dari setengah dikurang akar pangkat 3 dari setengah kuadrat. Koko mungkin tulisnya gini dulu ya. Akar pangkat 3 dari setengah kuadrat. Itulah B-nya. Kita tulis seperti itu dulu. Yang ditanya adalah persamaan garis. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan B per AX. Kita sudah sampai ke jawabannya. Jadi, equation of line-nya itu adalah Y equals to B over AX. B-nya ini, A-nya itu. Kita akan dapat akar pangkat 3 dari setengah dikurang akar pangkat 3 dari setengah kuadrat dibagi akar pangkat setengah dari 3 B over A. Akar pangkat 3 dari setengah ya, Koko kebalik sepertinya ngomongnya tadi. Akar pangkat 3 dari setengah dikali X. Bisa dicoret semua, satu buah akarnya. Sehingga jawaban akhir kita itu adalah 1 dikurang akar pangkat 3 dari setengah X. Inilah final answer kita. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.